Episode 28, Nona Muda Klan Zhang, Zhang Yang. Kediaman Klan Zhang, Aula Utama. Patriark, semua anggota yang akan dilatih siap untuk berangkat. Seorang lelaki tua dengan sikap tegap memberitahu Patriark Klan Zhang. Patriark Klan Zhang, Zhang Wei, seorang pria berusia 50-an, berdiri di depan sekelompok pemuda dan memperhatikan mereka. Sebagian besar dari kalian semua sekarang berada di ranah peringkat hitam, bahkan beberapa di peringkat surga. Jadi kalian akan dilatih dan mendapatkan pengalaman dalam memerangi binatang iblis. Patriark Zhang Wei mengamati reaksi semua orang saat dia melanjutkan. Aku tahu bahwa beberapa dari antara kalian sangat gugup. Tetapi ingat, kalian harus mendapatkan pengalaman bertarung di luar sana. Kalian semua adalah pilar masa depan Klan Zhang. Sebagian besar anak muda mengepalkan tangan mereka, sementara sebuah keyakinan ditunjukkan di wajah mereka. Selain itu, Penatua Jin Xian dan Penatua Hai akan menemani kalian dalam pelatihan, dan mereka akan membimbing kalian. Jadi kalian tidak perlu merasa khawatir jika kalian menemukan binatang iblis yang sangat kuat. Mereka berdua berada di ranah level raja. Jadi, dengan dua tetua yang hadir, keamanan kalian akan aman. Patriark Zhang Wei meyakinkan mereka bahwa hidup mereka tidak akan dalam bahaya. Para pemuda itu sedikit lega mendengarnya, tapi mereka masih harus menghadapi kengerian melawan binatang iblis. Sekelompok barisan anak muda berkumpul dalam kelompok besar. Semuanya berjumlah 40 orang. 30 di antaranya adalah laki-laki berusia antara 12 hingga 18 tahun. Sisanya 10 orang perempuan dengan usia rata-rata 15 tahun. Pintu ke aula utama terbuka. Membuat suara yang cukup besar, menandakan bahwa seseorang akan masuk ke aula utama. Sosok cantik memasuki aula, mencuri perhatian semua orang, belum lagi para wanita yang hadir. Itu adalah Nona Muda Zhang Yang. Bisikan bisa terdengar di antara sekelompok pria. Semua pria memandang dengan mata cinta dan terpesona saat melihat Nona Muda dari keluarga Zhang mereka. Bahkan para wanita yang melihatnya dengan sedikit rasa iri dan sedih. Kecantikan mereka tidak bisa dibandingkan dengan Nona Muda Klan Zhang. Wanita itu mengenakan pakaian yang indah dan agak ketat, seolah-olah dia siap untuk bertempur. Di belakangnya, ada dua wanita dewasa mengikutinya, seolah-olah mereka adalah pelayannya. Orang yang baru masuk ini adalah satu-satunya putri Patriark Zhang Wei, Zhang Yang. Oleh karena itu dia adalah nona muda dari Klan Zhang. Ayah. Zhang Yang mendekati tempat ayahnya berada dan menyapanya dengan hormat. Zhang Wei tersenyum dan berbicara dengan lantang. Bagus sekali. Kalian bisa pergi dan bersiap-siap. Kalian akan pergi dalam waktu kurang dari setengah jam lagi. Sekelompok generasi muda Klan Zhang mulai keluar dari aula utama dengan tertib sebelum melihat Zhang Yang untuk terakhir kalinya. Setelah beberapa saat aula utama telah kosong, hanya menyisakan Patriark Zhang Wei, Tetua Zhang Jinxiang, dan Zhang Hai, Zhang Yang dan dua pelayannya, Zhang Shi dan Zhang Lie di dalam. Ayah, maukah kau membiarkanku? Tolong ayah, aku juga harus memiliki pengalaman menghadapi binatang iblis. Zhang Yang memberitahu ayahnya. Zhang Wei ragu-ragu ketika putrinya bertanya kepadanya. Yang kau satu-satunya nona muda di Klan Zhang. Kau tidak bisa mengambil risiko. Aku juga tidak bisa pergi meninggalkanmu, karena aku tidak akan bisa menjagamu jika sesuatu yang buruk terjadi padamu di luar sana. Aku tidak ingin kehilangan putriku satu-satunya. Zhang yang sedikit frustasi tetapi masih bersikeras. Ayah, aku tidak akan pergi sendiri. Bibi Shi dan Bibi Lie akan menemaniku. Mereka bisa melindungiku. Dia menatap ayahnya saat dia menunjuk kedua wanita di belakangnya. Zhang Wei ragu-ragu untuk waktu yang lama, sampai tetua Zhang Jinxian berbicara.
Patria, jangan khawatir. Aku secara pribadi akan mengawasi Nona Muda. Dia mengangkat tangannya sebagai tanda janji. Zhang Wei terus terombang-ambing dalam pikirannya sendiri selama beberapa saat sebelum mengangguk. Baiklah, Ying-er. Aku ingin kau tetap dekat dengan bibi dan pamanmu. Jangan mengambil resiko terpisah dari kelompok. Situasi ini terlalu berbahaya di luar kota Tianyun. Zheng yang mengangguk dengan wajah cerah ketika dia mendapat izin ayahnya untuk pergi keluar untuk pelatihan. Sebelum Zhang yang bisa menikmati kegembiraannya, dia mendengar ayahnya berkata, Yang sudahkah kau memutuskan siapa tunanganmu? Kau sekarang sudah di usia yang seharusnya akan menikah. Jadi kau harus memilih seseorang dan memposisikan dirimu dengan sangat baik dalam klan. Zhang Wei tidak selesai menyelesaikan perkataannya ketika dipotong oleh putrinya sendiri. Tidak, aku tidak ingin menikah dengan pria-pria itu. Mereka semua adalah binatang buas yang hanya memikirkan hal-hal kotor ketika mereka melihat wanita. Atau beberapa masih berperilaku seperti anak-anak. Aku akan menikahi pria yang aku pilih sendiri dan cintai. Zhang yang menatap ayahnya, mencoba memberitahunya bahwa dia akan menikahi orang yang dia pilih. Paman dan bibinya yang ada di dekatnya terkikik sedikit ketika mereka mencoba menyembunyikannya. Mereka tahu bahwa nona muda mereka, meskipun dia baru berusia 18 tahun, pikirannya sudah sangat dewasa untuk usianya. Jadi, dia ingin menemukan cinta sejatinya dan tidak menikahi seseorang yang disarankan oleh ayahnya. Zhang Wei menghela nafas ketika dia melihat kekeras kepalaan putrinya. Meskipun dia tahu bahwa putrinya adalah sesuatu yang istimewa dalam hal memilih tunangannya, dia masih ingin putrinya segera menikah dan memberinya cucu. Dia hanya memiliki satu anak perempuan, jadi dia akan menghormati haknya dan berusaha membuatnya bahagia, bahkan jika dia masih tidak ingin menikah. Zhang yang benar-benar tidak menyukai pria manapun yang pernah dilihatnya. Semua pria muda yang dilihatnya sombong atau arogan. Jadi, dia belum pernah melihat pria yang begitu disukai. Dia bahkan tidak melirik tuan muda dari keluarga besar lainnya. Hampir semua pria yang pernah dia lihat sebelumnya selalu memandangnya dengan vulgar. Bahkan jika mereka menyembunyikannya, dia bisa menemukan tatapan cabul yang tersembunyi di mata mereka. Jadi, dia berharap untuk menemukan cinta sejatinya. Seseorang yang akan membuat jantungnya berdetak tidak seperti sebelumnya. Bahwa dia akan merasa aman di sisinya. Dia bahkan belum pernah jatuh cinta sebelumnya. Jadi dia ingin memberikan semua yang dia miliki kepada calon suaminya yang sejati. Jadi, dia akan terus menunggu untuk menemukan pria masa depannya. Patria, kami akan menemuimu di sore hari. Saatnya kami untuk pergi, kata tetua Zhang Hai. Baiklah. Zhang Wei mengangguk ketika dia mengingatkan mereka. Yang berhati-hatilah dan dengarkan apa yang dikatakan oleh paman dan bibimu. Mengerti? Dan saudara-saudara, tolong jaga putriku. Jangan khawatir, Patria. Nona muda akan aman. Dia adalah pemimpin masa depan klan Zhang. Jadi kami akan memperlakukannya sebagai prioritas utama kami. Beberapa janji terdengar saat mereka meninggalkan aula utama, meninggalkan Patriark Zhang Wei dan tetua klan lainnya. Kelompok yang akan mereka kawal untuk pergi untuk pelatihan kali ini telah bersiap dan segera berangkat menuju hutan yang ada binatang iblis di luar kota Tianyun.